Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konfigurasi dari awal, yakni IP static, DNS server, lalu setup SAM, dan pada akhirnya kita membuat suatu domain dan nanti ada personal web page-nya. Jadi kita mulai dari awal. Ini barusan dibuka ya untuk virtual box-nya. Oh ya, ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk network, pastikan network bertipe bridge adapter di sini. Anda bisa menggantinya di settings. Namun kalau Anda ketika running harus di restart. Terus di advance jangan lupa ini ada allow all juga. Oke, lalu yang kedua, di network Anda, bentar, di control panel network dan internet Anda, pastikan untuk network yang di-enable itu adalah dari network yang dipakai saja. Jadi, semisal network Anda ini ada beberapa gitu ya, ada yang dari VirtualBox dan lain-lain, pastikan yang enabled ini hanya yang dari WiFi saja. Dan tambahan lagi adalah sharing. Oh. Nah, di change adapter setting ini pastikan hanya yang enable yang dari WiFi saja. Dan juga ketika Anda lihat properties, lalu ke IPv4, ini pastikan Anda masukkan nanti kan kita setup DNS, nanti masukkan DNS dari Linux Anda, IP-nya masukkan ke sini. Tuh. Oke, mungkin itu saja. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama adalah kita coba untuk setting IP static terlebih dahulu. Nah, untuk setting IP static, pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah Anda coba cek dulu ifconfig ya. Ini saya sudah menggunakan IP static, saya sudah set menjadi 07 ya. Nah, tetapi untuk caranya dari awal bagaimana? Anda pertama-tama ini saya coba ganti jadi SURUT dulu. Nah, ini apt install if up down. Jika Anda sudah selesai instalasi ini, nah ini kan sudah paling newest, sudah saya install. Ketika Anda sudah selesai instalasi, maka langkah kedua adalah Anda konfigurasi dari file interfaces. Nah, caranya adalah Anda coba ketik nano etc network interfaces. Nah, di sini Anda meng-setup IP static Anda lewat sini. Jadi tulisannya Anda masukkan auto npost 3, terus iPaste npost 3. Kenapa kok npost 3? Dikarenakan tadi di ifconfig kita munculnya adalah npost 3 ya, yang di kiri atasnya. Nah, init static, jangan lupa init static. Nah, ini untuk address, gateway, dan DNS server names, itu Anda sesuaikan juga dengan IP yang dari Windows. Jadi semisal ya, IP config. Nah, IP dari Windows saya adalah 192.168.0.5. Nah, berarti IP static untuk Linux kita itu hampir sama dengan yang di Windows, cuman nggak boleh sama persis. Jadi nggak boleh 5, tetapi kita harus ganti. Jadi misal 06 atau 07 atau dan sebagainya. Nah, cara ngeceknya apakah IP tersebut available apa enggak, kita bisa ping. Ya, kita bisa ping IP yang dituju. Jadi misal 192.168.0.6. Kenapa tidak saya gunakan yang 0.6 ini? Karena kan ya sebelumnya ini IP-nya sempat dipakai. Jadi ketika saya coba connection ini, connection-nya ada muncul gitu. Nah,
Misal outputnya seperti ini, maka IP 06 tidak dipakai, sementara tidak dipakai. Apalagi kalau Anda sekarang masih menggunakan WiFi umum gitu, pastikan IP-nya IP tidak terpakai untuk kita setting ke IP Linux kita. Nah, di sini kan saya coba cek untuk ping. Ini dikarenakan saya sudah setting untuk IP statiknya, maka jikalau di ping untuk 07 ini akan ada balasannya dikarenakan sudah ke setup. Nah, cuma nanti untuk Anda nanti bisa gunakan yang tidak terpakai atau misalnya ngecek lagi 192.168.0.8 nanti ini misal destination host unreachable, maka IP benar-benar tidak terpakai dan Anda bisa memakainya. Ini masih ping, kadang memang agak lama seperti ini. Kita tinggal tunggu saja. Misal Anda sudah menemukan ya IP Anda seperti apa, kita kembali lagi ke sini, ke interfaces. Anda masukkan di sini address-nya apa, untuk IP yang sudah dituju. Untuk gateway, nah gateway-nya adalah kita menggunakan angka 1. Jadi angka 7 ini kita ganti angka 1 karena merupakan gateway. Jadi gateway ini ciri khasnya adalah angkanya mesti angka 1. Cuman yang di kirinya ini sama semua. Nah, untuk DNS name servers kita juga set menjadi angka 1 juga. Nah, lalu kita save ya, kita save dan exit, Ctrl X. Setelah sudah ya untuk setting interfaces, sekarang kita bisa lakukan restart untuk service networking-nya. Jadi dengan cara nano ya. Kita karena sudah ada di root ya kita, sekarang kita etc init.d networking.e restart. Oh, ini networking. Oke. Nah, ini sudah ke restart, kita coba lihat statusnya. Masih belum ya ini ya. Kita cancel aja. Destination unreachable. Oke. Oke, kita lanjut ke sini. Oh, statusnya sudah menyala ya untuk IP statiknya. Oke, kita coba N. Ctrl Z. Oke. Sekarang selanjutnya karena sudah IP-nya sudah terbuat, kita akan melakukan setting untuk DNS servernya. Nah, DNS server pertama-tama yang kita lakukan, kita harus instalasi terlebih dahulu untuk bin 9. Jadi kita akan menggunakan bin 9 untuk package-nya ya, yang akan kita gunakan untuk setup DNS-nya. Dengan cara kita pakai apt install bin 9. Karena kan di saya sudah instalasi, maka nanti output-nya oh ini akan di-upgrade ya. Ini saya sudah instalasi, tapi di-upgrade. Nah, ini kenapa kok tidak terkoneksi? Karena di DNS server saya belum terkoneksi dengan untuk resolve conf-nya. Nanti akan dijelaskan nanti ya. Terus ketika Anda sudah instalasi bin 9, langkah kedua adalah kita masukkan UFW hello 53. UFW allow dan kita cek dulu untuk lalu kita cek config kita.
Nah, untuk if config kita akan menggunakan IP yang ini ya. Setelah itu kita harus mengedit file dari installer config YAML. etc nano ya, nano etc netplan installer. Nah, di sini kita akan setup namanya, jadi nama dari IP kita. Cuman kita kalau misal nggak perlu ya, kadang-kadang nggak perlu juga untuk config yang ini, kita juga biasanya langsung ke ini, langsung ngedit di bind-nya aja. Jadi ketika yang ini nggak terlalu perlu. Yang perlu banget itu kita setup di bind-nya ya. Jadi kita ke cd bind, ya, ini direktorinya, direktori dari service bind 9. Ini ada beberapa file yang akan kita edit adalah file lokal, terus kita akan mengedit untuk file 192, dan juga kita akan membuat file dari DNS servernya. Jadi misal nama domainnya Raihan, kita akan membuat file tersebut. Kita pertama kita edit dulu untuk db nano db 192. Nah, di sini di nano 192 ini adalah benar 192 yang Raihan ya. Nah, ini digunakan untuk istilahnya meloopback, jadi reverse data. Jadi untuk DNS ini kan ada dua service ya. Yang pertama kita ngeset dulu IP-nya, IP ke DNS ke namanya. Nah, kalau yang ini reverse data dari DNS ke IP-nya, dibalikkan. Ini kita masukkan seperti ini. Untuk nama domainnya kita set, misal nama domainnya nama domain Raihan ya, ns email seperti ini. Lalu kita back, kita edit untuk yang nano db Raihannya. Nah, di dalam sini adalah service untuk loopback interface. Jadi di sini kita akan setting IP-nya. Jadi IP-nya dikarenakan DNS server, kita sesuaikan dengan IP kita. IP yang sebelumnya tadi kita udah setting di interfaces. Jadi misal di IP saya adalah 192.168.07, maka kita sesuaikan dengan ini. Ya, seperti itu. Nah, ini juga nama domainnya Raihan, juga sesuaikan dengan seperti ini. Untuk format nama filenya yang seharusnya ini, kalau nggak salah secara default ini adalah yang 127 deh. Nah, ini adalah file localhost. Jadi file yang awal formatnya seperti ini. Cuman biasanya ketika Anda editing gitu, biasanya Anda bisa cp ya. Jadi cp db127 menjadi db192. Nah, ini Anda copy, terus nanti Anda bisa editing mulai dari situ. Dan sesuaikan dengan isi yang dari yang tadi sudah saya tunjukkan. Lalu kita setting untuk yang name.conf-nya ya. Name.conf.local. Jadi di sini name.conf.local ini kita nano. Nah, di sini akan dideklarasikan untuk ini untuk nama domainnya, ini zone. Nah, ini kita filenya simpan di mana? Oh, ini filenya db.raihan. Oh, ini jadi ini untuk loopback-nya, jangan lupa ini dibalik ya. 192.168, 0 ini balik jadi 0, 168, 192. Tuh. Lalu kita kalian save untuk name.conf-nya, lalu Anda restart. Jadi service bind 9 restart.
Ketika Anda sudah restart, maka udah oke. Kita coba cek statusnya ya. Status, oke, service. Misal ada error, maka biasanya muncul di sini dulu. Oke, udah ya. Ini memang unreachable sementara karena di resolve kita belum edit. Nah, sekarang kita edit di resolve. Kita nano resolve. Nah, di sini kita set name servernya menjadi IP kita, IP DNS ya. IP DNS yang kita sudah setup sebelumnya 192.168.0.7. Nah, ini kita hapus saja ini. Nah, terus kita juga masukkan search rehan.com. Ini ya, kita save. Terus karena resolve-nya sudah, kita coba nslookup. Ini untuk ngecek DNS servernya sudah bisa apa enggak. Oke, DNS server sudah bisa. Name-nya rehan.com. Sini ya. Kalau mau testing juga bisa. Nah, kita bisa ping rehan.com di sini. Nah, ini udah bisa. Di sini artinya sudah bisa. Nah, ketika Anda setting DNS di sini dan tadi sudah Anda ikuti ya yang proses-proses yang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana kita akan setting DNS di IPv4 tadi sesuai dengan DNS kalian, maka ini ya. Nah, 07, maka di sini kita bisa ngeping dari Windows. Jadi misal ping ya, ping rehan.com. DNS servernya bisa dari Windows karena kita sudah deklarasikan DNS server di network kita, di network Windows kita. Seperti itu. Jadi ya, kita sudah berhasil untuk setting IP static dan juga setting up dari DNS server kita. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, ini tahap selanjutnya adalah kita instalasi web server. Jadi kita akan melakukan instalasi untuk Apache 2 ya atau PHP. Nah, ini sebenarnya ada beberapa modul yang harus kita install, PHP 2, Apache 2, PHP, MySQL dan lain-lain. Nah, namun ada cara simpelnya atau cara yang paling tidak merumitkan kita ya, adalah kita dapat menggunakan SAM. Ya, kita bisa menginstal SAM. Jadi di mana XAMPP ini ya sama seperti Windows adalah suatu aplikasi yang sudah built-in, ada Apache, ada PHP-nya, MySQL-nya, ada semua di situ. Jadi memudahkan kita daripada instalasi satu persatu. Di case saya juga kemarin ketika instalasi PHP sempat error, jadi solusinya juga bisa menggunakan SAM. Namun untuk ketika kita menggunakan SAM ada perbedaan dibanding kita menggunakan PHP biasanya. Mungkin ada perbedaan directory atau perbedaan hak akses. Nah, nanti kita harus editing lagi satu persatu. Ya, nanti akan saya bantu. Pertama-tama yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan mendownload terlebih dahulu installer untuk SAM. Ya, sembari menunggu membuka Google Chrome-nya. Ya, sebelum kita melakukan instalasi nanti, pastikan Anda sudah punya NetTools. Ya, ini NetTools kalian harus sudah ada. Jadi gunakan apt install NetTools. Nah, ini karena saya sudah newest version, berarti nggak usah download lagi. Oke. Nah, kita ke apachefriends.org. apachefriends.org. Kita ke download ya. Nah, di download HTML ini kita akan download, terserah mau download yang mana. Untuk saya kemarin download yang ini 8.1.4 ini ya.
kalian download. Jika sudah di-download, Anda coba buka di file kalian ya, misal di folder download. Ini adalah file dari installer SAM Linux kalian. Sudah ada ya. Nah, lalu ketika Anda sudah download ya di installernya ya, udah ada di direktori download, Anda coba ganti ke direktori download. Apa tadi namanya? Oh, download. Oh. Kita ke home, kita ke ini. Ada download. Ini download. Nah, di download sini, ini kan. Nah, secara default nanti hak aksesnya ini tidak seperti ini. Kalian harus edit terlebih dahulu hak aksesnya menjadi RWX, RX, RX, jadi 755 lah ya. Jadi kita menggunakan chmod 755. Nah, itu tulis lagi yang SAM. Nah, ini tinggal tab aja. Oke. Sudah. Akses yang sudah, kita akan ngeran dengan cara titik slash ini SAM. Nah, ini. Nanti kalian akan ngeran di sini. Dengan cara ngeran di sini. Namun karena saya sudah install, jadi nggak perlu ngeran. Nah, di dalam ketika kalian ngeran ini, hal yang paling di note adalah installation directory. Installation directory secara default nanti akan install di sini. Namanya opt lang. Ini installation directory-nya. Lalu nanti ada instalasi buat Bitnami atau tidak, nanti ya terserah kalian mau bagaimana. Nah, yang terpenting adalah apakah kalian bisa running atau tidak. Cara ngeran untuk SAM-nya adalah cara ngerannya itu dengan cara kita ini ini opt lam start. Ini akan melakukan peran untuk SAM-nya. Nah, di SAM ini ada Apache dan juga MySQL, di mana dua hal tersebut akan kita butuhkan untuk next pembahasan kita. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk instalasi SAM. Ya, kita akan lanjut ke tahapan yang terakhir ya, ini membuat domain. Nah, kita membuat domain. Kita kan sudah ada domain utama DNS server ya, ini raihan.com loh ya. Kita kan sudah ada raihan.com. Sekarang kita coba membuat untuk domain dua domain yang lain, yakni raihan.org
dan rehan.edu. Nah, ya pertama-tama kita akan start dulu untuk service sum-nya. Yang kedua, kita akan mengedit file dari httpd vhost.com. Jadi ke nano, kita change directory ke directory dari sum-nya ya, sum bc extra. Nah, di sini kita akan nano vhost. Di sini kita akan membuat menginsert ya. Jadi kan tadi rehan.com ini sebagai web utama. Nah, ini kita direktorinya langsung www yang HTML ya. Lalu kita akan membuat dua yang lain, yakni rehan.edu untuk direktorinya di sini rehan.edu dan juga rehan.org. Ini sesuaikan juga di sini, samakan saja, cuma berbeda dari namanya, server name dan juga dari direktorinya saja, berbeda di situ saja. Oke, ketika Anda sudah editing untuk nano httpd vhost-nya, ketiga, kita akan membuat untuk itunya dulu. Kita akan ke bin 9-nya. Di mana? Yang tadi name.conf itu, directory tadi. Nah, ini di etc.bin ya, etc.bin ya. Sini kita akan membuat file loopback atau file seperti yang Rehan tadi ya. Kita akan membuat file seperti ini, tetapi untuk rehan.org dan juga rehan.edu. Nah ini ya, kita buat db.rehan.edu. Nah, nanti isi dari rehan.edu ini sama seperti rehan.com, cuman .com-nya kita ganti dengan .edu. Ya, perbedaannya hanya di situ. Itu untuk virtual host yang pertama, dan virtual host yang kedua adalah yang db.rehan.org. Nah, kita cuma ganti .edu tadi ya menjadi .org. Sesuaikan saja seperti ini. Lalu ketika sudah Anda buat, jangan lupa untuk edit untuk yang name.conf-nya, yang lokal. Nah, ini kita tambahkan untuk yang .edu dan .org. Nah, kenapa kok tidak ada yang ininya, tidak ada yang satunya lagi? Dikarenakan bukan file, karena ini virtual host, jadi virtual host tidak perlu yang ini karena ini hanya untuk yang server utamanya saja. Jadi untuk yang .edu kita masukkan filenya yang db.rehan.edu dan juga untuk .org db.rehan.org. Kita back, kita exit. Nah, ketika sudah, kita akan tadi kan di atas ini ya, di vhost, di http vhost ini, apa ya? Vhost, cari yang vhost. Di sini ada directory var www ya. Var www ini akan menyimpan index.html atau tampilan dari HTML untuk rehan.com, terus rehan.edu dan juga rehan.org. Jadi masing-masing
tampilan itu akan tersimpan di sana. Kita coba kembali. Dan juga sebagai note, dikarenakan kita membuat file tersebut menggunakan hak root, maka file secara default yang akan kita akses atau yang diakses oleh orang-orang itu adalah file dari root. Jadi bukan file homepage. Nah, untuk homepage sendiri nanti filenya akan kita buat dengan cara kita login sebagai akun ya, sebagai akun. Tapi akan kita bahas nanti. Oke, kita akan buka jadi ini ada 3 ya. Ada yang HTML, ryan.edu, dan ryan.org. Kita buka ke yang di HTML. Nah, di HTML ini kita akan membuat halaman default atau halaman homepage pertama dari ryan.com. Ketika kita akses ryan.com, kita coba edit sementara kalian menggunakan bahasa HTML ya, dengan HTML. Nah, ini dengan format HTML. Nah, di sini kita buat. Nah, ini saya kasih tanda selamat datang di website ryan.com. Lokasi filenya saya beri juga HTML, index.html. Nah, di sini saya akan memanggil dua virtual domain. Jadi kita akan menggunakan href untuk mereferensikan ke ryan.edu dan juga ryan.org. Jadi ketika akses untuk ryan.com bisa akses juga ke ryan.edu dan juga ryan.org. Terus yang terakhir adalah kita juga menyediakan web page, home personal web page. Nah, ini kita di sini kita setting akun apa saja yang akan kita buat personal web page-nya. Misal di sini saya menggunakan akun atas nama RMW, terus atas nama Bison, dan juga atas nama Rahma. Nah, ini untuk cara aksesnya untuk personal web page adalah dengan menggunakan tanda seperti ini, tanda tanda seperti ombak ya, terus diikuti dengan nama akunnya RMW, Bison, dan juga Rahma. Namun kita akan bahas nanti untuk personal homepage-nya. Jadi kita kembali. Kita akan buat untuk yang ryan.edu ya. Di ryan.edu kita akan buat index.html-nya juga. Kita bisa copy dengan cara copy file sebelumnya atau file yang dari HTML itu. Kita dengan cara copy HTML, index HTML, terus kita set namanya apa, index.html. Nah, misal kita lakukan komen ini karena sudah ada file HTML yang maka nanti akan override. Jadi nanti kalian silahkan copy di sini ya. Terus ketika Anda sudah copy, maka Anda bisa edit. Di yang file index.html saya set agak blank ya. Mungkin coba deh saya set seperti menggunakan copy ya. Akan edit. Ini kita set selamat datang di website. Nah, karena ryan.edu kita sesuaikan ryan.edu. Nah, virtual domain, referensinya juga sama www.ryan.edu. Oke, kita coba close. Kita coba save. Oke. Kita lakukan hal yang sama untuk rehan.org. Kita cp. Dan ini kita set juga rehan.org. Oke ya, sudah kita close.
Oke, sekarang sudah kita buat ya untuk webpage-nya. Jangan lupa kita restart. Jadi setiap kali ada editing, kita jangan lupa restart dengan cara lam restart. Nah, ini dengan sudah di restart ya untuk SAM-nya, maka seharusnya sudah bisa kita akses ya, sudah bisa kita akses melalui DNS server kita. Oh iya, ini dikarenakan SAM ini ada kayak semacam restriction. Jadi pas awal-awal kita selesai instalasi itu ada beberapa semacam restriction. Terkadang kita tidak bisa akses file gitu ya. Jadi misal kita ke rehat.com. Oke, bisa ya, rehat.com, rehat.edu, rehat.org. Oke, bisa. Cuman ini karena saya sudah edit untuk file dari httpd.conf yang ada di SAM. Jadi kita ke SAM dulu. opt dalam etc. Kita nano httpd.conf. Nah, di sini ada kayak semacam restriction gini. Nah, kalian coba scroll ke bawah dulu. Kita akan allow atau menghilangkan komen untuk vhost. Jadi kita mengalaukan untuk vhost. Ini memang filenya agak panjang, jadi ada persyaratan. Nah, di sini kita akan allow untuk ini. Kita allow ya untuk yang vhost. Sama kita allow juga untuk yang user home directories. Mengapa kita allow juga? Dikarenakan nanti kita akan membuat personal homepage ya. Jadi kita membutuhkan untuk tidak mengkomen ini. Jadi biar bisa berjalan. Ya. Jadi nanti kita nggak kembali ke sini lagi. Nah, ketika Anda sudah setting ya untuk semuanya tersebut dan dari DNS yang bagian ini tadi sudah kalian edit, yang DB-DB tadi sudah kalian buat, maka nanti seharusnya sudah seperti ini. Jadi tampilannya sudah bisa mengakses di sini, brand.edu, brand.org. Begitu pula kita bisa akses juga dari browser kita ya. Ini brand.com, brand.edu, brand.org. Oke, kita kembali. Sekarang adalah langkah terakhir, kita akan membuat personal homepage. Jadi kita di sini akan membuat yang namanya personal homepage. Ini tadi kan kita sudah membuat file untuk homepage yang biasa ya. Nah, dan kita sudah tentukan untuk nama usernya atas nama RMW, atas nama Bison, dan juga atas nama Rahma. Nah, yang kita lakukan dulu, yang pertama adalah sebagai root, kita buat dulu direktori mkdir etc scale public HTML. Nah,
Comment ini akan membuat seluruh user yang barusan dibuat itu memiliki directory public.html. Jadi secara default mereka akan memiliki directory ini public_html, gitu ya. Oke, kita coba back karena di sini saya sudah ada public_html. Kita coba exit untuk dari rootnya. Nah, untuk akun saya yang merupakan istilahnya akun baru yang akan saya gunakan adalah akun RMW, Bison, dan juga Rahma. Jadi kita akan menggunakan ketiga akun ini. Kita akan ke akun RMW ya. Nah, di sini di RMW LSML akan muncul public.html. Di sini kita akan ke public.html ya _html dan kita akan mengcopy file var yang main yang raihan.com ya. Ke sini ke index.html. Kita akan copy. Setelah kita copy nanti ya akan hasilnya seperti ini, akan muncul index.html. Ya udah, kita coba copy lagi ya. Nah, ini berarti ke override, kita buka index.html. Ini kita tidak memerlukan akses root ya di sini ya. Nah, ini selamat datang di website. Kita personalisasikan sesuai keinginan Anda pribadi RMW. Public HTML index.html. Kita save. Lakukan hal yang sama untuk ketiga akun yang lain. Satu akun yang lain dan satunya lagi kita akan buat case yang baru. Kita akan di akun, kita akan masuk sebagai Bison. Di Bison ini sama juga, kita akan HTML, ada public HTML, kita ke sana. Kita akan copy juga, copy var www.html index.html index.html. Ini kita akan buka nano index.html, kita personalisasikan. Pribadi Bison. Ini public HTML. Nah, ya. Kita save. Kita exit. Kita akan lakukan juga untuk Rahman, tapi Rahman ini kita case-nya agak unik. Kita ke sini. Public HTML. Di sini kita akan membuat file ya. Kita akan membuat file 3 file gitu ya. Dan akan kita tes gimana sih nanti tampilannya di browser. Nah, ini udah terbuat ya filenya. Sekarang kita coba exit. Terus ketika sudah, kita akan restart ya. Nah, kenapa kok tinggal restart saja? Karena tadi di httpd.conf itu kita sudah allow untuk user home directories ya. Tadi lupa. Kita coba restart.
Kita akan refresh. Kita ke ryan.com ya. Saya itu ryan.org. Kita ke ryan. Website pribadi ryan. Public HTML. Bison, tidak sama. Pribadi Bison, public HTML, index.html. Terus yang terakhir ke personal homepage Rahma. Nah, di Rahma ini akan menampilkan 3 file tersebut. Ya, cara aksesnya ya jangan lupa pakai ingat-ingat ombak, ya, tanda ombak rw, Bison, Rahma. Nah, ini di file 1.txt kosong ya, tapi kita juga bisa ngisi juga. Kita coba isi. Kita ini file satu dari teks pada kita juga lakukan untuk file 2. Ini file 2 dari teks pada kita save per 3. Ini file 3 dari teks pada kita save ya. Terus kita exit, kita explore, kita start OPTLM. Kita buka lagi dari rehan.com. Nggak usah, kita ke Rahma langsung aja. Nah, betul. File 2, file 3. Oke. Kita coba dari browser apakah bisa. Kita refresh lagi. Oke. Nah, ini ya, website pribadi RMW. Website pribadi Bison. Ini pribadi dari Rahma. Nah, ini udah muncul ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Sudah dari awal dari static IP, lanjut ke DNS server, lanjut ke SAM, lanjut ke pembuatan domain, virtual host, dan juga personal web page. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.